Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan yang kemarin direkomendasikan untuk menjadi calon presiden dari Partai Nasdem bersama Ganjar Pranowo juga Andika Perkasa. Setelah itu muncul survei dari Polmetrik, teman-teman, di mana dalam surveinya itu Pak Anies Baswedan mengalahkan kandidat Pak Prabowo maupun Ganjar Pranowo. Jadi Pak Anies Baswedan itu mendapat 20% lebih, kemudian di bawahnya ada Prabowo, kemudian bawahnya ada Ganjar Pranowo. Artinya Pak Anies mampu secara elektabilitas mengalahkan Prabowo maupun Ganjar Pranowo. Namun di sisi lain Polmetrik juga melakukan survei, katanya dalam surveinya itu bahwa suara Partai Nasdem ini turun drastis, teman-teman, setelah mengusung Pak Anies Baswedan. Itu hasil survei dari Polmetrik. Satu sisi surveinya itu bahwa Pak Anies ini menang dalam surveinya itu mengalahkan Prabowo dan Ganjar, tetapi sisi lain Partai Nasdem ini mengalami penurunan. Namun demikian, teman-teman, ada survei internal dari Partai Nasdem yang justru sebaliknya, berbeda dengan hasil yang diperoleh oleh Polmetrik. Suara Partai Nasdem meningkat setelah merekomendasikan Anies, Ganjar, kemudian Andika Perkasa untuk maju di 2024. Nah, ini kita menjadi bingung kalau seperti ini, teman-teman. Satu sisi Polmetrik ini melakukan survei bahwa Pak Anies Baswedan menang atas Prabowo maupun Ganjar. Sisi lain Polmetrik juga membuat survei terkait suara Nasdem yang turun. Kemudian muncul survei lagi dari internal Nasdem bahwa suara Nasdem justru meningkat setelah merekomendasikan 3 nama, Anies, kemudian Ganjar, dan Andika Perkasa untuk maju di 2024. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Gatra, teman-teman. Usai umumkan nama Anies Baswedan, survei internal Nasdem di daerah cenderung naik. Partai Nasdem telah mengumumkan nama Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Muhammad Andika Perkasa sebagai calon potensial untuk diusung sebagai bakal calon presiden baca pres pada pemilu 2024 mendatang. Nama-nama tersebut disaring berdasarkan survei, elektabilitas, dan usulan-usulan dari daerah. Jadi ini dari daerah ini mengusulkan 3 calon presiden itu, teman-teman. Jadi usulan dari arus bawah. Berbeda dengan hasil survei yang dikeluarkan oleh Polmetrik Indonesia yang menyebut elektabilitas Nasdem turun pasca umumkan nama Anies Baswedan. Menurut Ketua Bapilu DPC Partai Nasdem Purworejo, Jawa Tengah, Muhammad Abdullah, bahwa setelah nama Anies muncul, malah hasil survei internal menyatakan cenderung naik. Jadi internal Nasdem ini mengatakan cenderung naik terkait elektabilitas Partai Nasdem. Sudah beberapa kali survei internal dan hasilnya cenderung naik meski belum sampai batas yang kami harapkan, kata Abdullah kepada Gatra.com melalui WhatsApp Senin 27 Juni 2022 malam. Abdullah menjelaskan bahwa dari ketiga nama yang diumumkan oleh Ketum Surya Paloh memiliki bobot dan nilai yang sama. Mengenai pilkada tahun 2024, anggota DPRD Kabupaten Purworejo itu belum bersedia menyebut apakah sudah memiliki calon bupati atau wakil bupati atau belum. Pilkada 2024 tergantung konfigurasi politik hasil pemilu legislatif Pileg 2024. Belum ada rencana koalisi dengan partai apa. Nasdem terbuka koalisi dengan partai manapun untuk pilkada 2024. Sepanjang memiliki platform perjuangan politik yang sama, jelas Abdullah. Mengenai penjaringan bakal calon legislatif Bacalek yang akan bertarung pada Pileg 2024, Abdullah mengatakan bahwa saat ini penjaringan sudah dan sedang berjalan. Menurutnya secara kuantitas sudah memenuhi jumlah kuota, yaitu 45 Bacalek. Tapi pihaknya masih terus melakukan penjaringan untuk mencari lebih banyak bacalek dengan kualitas lebih baik. Nah, itu teman-teman
berdasarkan survei dari Polmetrik dan survei dari internal Nasdem berbeda hasilnya. Ya, saya pikir ini sangat wajar teman-teman, karena antara internal sama eksternal penilaiannya mungkin berbeda. Tetapi kita mesti menghargai semua, yaitu temuan dari Polmetrik dan temuan dari internal Partai Nasdem. Tetapi yang pasti teman-teman, hari-hari ini Partai Nasdem sedang menjadi sorotan dari partai politik lain karena telah mengumumkan calon presidennya. Sementara partai lain belum, kecuali PKB teman-teman. PKB sejak awalnya sudah menyampaikan informasi bahwa Cak Imin atau Muhaimin Iskandar itu mau maju di Pilpres 2024. Tergantung kepada koalisinya siapa, karena PKB itu hanya mendapatkan 9-10%. Jadi masih perlu lagi 10 lebih teman-teman untuk bisa maju Cak Imin menjadi calon presiden. Karena presidensial threshold-nya itu kan 20%. Nah, kemarin katanya mau koalisi dengan Partai Gerindra. Kalau Partai Gerindra itu mendapatkan 12%. Jadi misalkan koalisi PKB sama Gerindra cukup untuk mengusung duet calon presiden. Katanya kemarin itu sudah ada informasinya, duet yang akan diusung adalah Prabowo Cak Imin 2024. Itu hari ini teman-teman. Karena politik itu kan dinamis. Belum tentu nanti juga akan maju Prabowo Cak Imin di 2024. Dan kalau kita melihat kemarin juga ada Rakernas PDIP, di PDIP sendiri juga belum mengeluarkan hasil rekomendasi calon presidennya. Hanya mengeluarkan bahwa pencalonan presiden dan wakil presiden itu adalah hak prerogatif dari Megawati Soekarno Putri. Jadi tidak pernah menyebut nama siapa yang akan diusung. Padahal di PDIP sendiri sudah muncul kandidat yang sering disebut di media, yaitu Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Apakah dua orang ini akan diduetkan di 2024? Ini kita masih menunggu hasilnya teman-teman. Karena banyak juga yang menginginkan di internal PDIP itu supaya Ganjar dan Puan maju di 2024. Jadi tidak perlu dari kader partai lain atau dari eksternal. Dari internal itu sudah cukup Ganjar Puan atau Puan Ganjar. Tapi masalahnya apakah dua-duanya cocok untuk diusung di 2024? Karena mengingat Ganjar itu hasil surveinya elektabilitasnya cukup tinggi, sementara Puan Maharani itu elektabilitasnya rendah. Apakah ini cocok untuk maju di 2024? Nah, semua itu akan melalui proses teman-teman. Karena pihak PDIP itu juga masih menyembunyikan katanya calon presiden yang akan diusung di 2024. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini terkait hasil survei internal di Partai Nasdem setelah mengusung Pak Anies Baswedan, Ganjar, dan Andika Perkasa. Elektabilitas suara dari Partai Nasdem ini cenderung naik. Sementara Polmetrik mengatakan setelah mengusung Anies, Andika, Ganjar, ini suara Nasdem mengalami penurunan yang cukup drastis. Bahkan ini digoreng oleh buzzer-buzzer teman-teman yang menyerang pihak Partai Nasdem yang intinya supaya jangan mengusung Anies Baswedan untuk di Pilpres 2024. Jadi saya juga heran teman-teman, kenapa mereka kok takut sama Pak Anies Baswedan? Padahal Pak Anies Baswedan ketika Pak Anies itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta hari ini, itu loh Jakarta semakin baik. Hubungan Pak Anies Baswedan dengan agama lain selain Muslim ini juga baik. Jadi hubungan yang cukup harmonis antar agama di DKI Jakarta. Walaupun demikian Pak Anies tetap dilabeli intoleran. Pak Anies dilabeli kemarin itu oleh Chris Natali mengatakan tidak akan mengusung Anies karena Anies bermasalah dengan intoleransi dan masalah korupsi. Dan menurut saya teman-teman, apa yang disampaikan Chris Natali, alasan-alasan yang absurd seperti itu, saya pikir tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena menuduh orang intoleran itu mesti dibuktikan. Apa yang dilakukan Pak Anies Baswedan kok tidak sampai toleran sehingga dilabeli intoleran? Buktinya mana? Padahal hubungan antara Pak Anies Baswedan sebagai seorang muslim dengan non-muslim itu cukup baik. Nah, itu teman-teman terkait Pak Anies Baswedan yang terus mendapat serangan bertubi-tubi. Yang intinya bagaimana Pak Anies ini tidak maju di 2024. Karena apa? Mereka takut kalau Pak Anies menang di Pilpres 2024.
Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.